kita lihat orang tersebut wibawa. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling wibawa. Tetapi kalaupun beliau harus bermain-main dengan anak-anaknya, dengan anak kecil, beliau pun seperti layaknya anak kecil. Kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bertarung dalam awal-awal sebelum bi'tsah, itu Rasulullah SAW itu diajakin bertarung. Rasulullah SAW pun seperti layaknya apa? Petarung. Menyesuaikan dengan apa yang ada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Walhasil, mereka pemuka Quraisy itu protes, ya, alias unjuk rasa. Jadi unjuk rasa itu bukan zaman sekarang. Yang ada dari dulu sudah ada unjuk rasa. Jadi biasa aja kalau kita mendengar unjuk rasa itu biasa. Ya, orang yang hakim mendengar, tidak langsung marah-marah kalau ada orang yang protes. Ya, kalau ada orang yang memberikan masukan, nggak asal marah, pukul dan segala macam, tidak, mendengarkan. Abdul Muthalib orang wibawa, tokoh, ibarat kepala sukunya di Bani Quraisy tersebut di waktu itu, mendatangi semuanya kemana? Kepada Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, wahai kakek Rasul, wahai kakek, ya ini anak, kenapa engkau berikan nama anak ini atau bayi ini dengan nama Muhammad? Padahal tercatat di silsilah kita, tercatat di silsilahmu itu, tidak ada yang namanya Muhammad. Untuk apa ini? Cuma masalah nama loh ya, bukan masalah yang lain lagi. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi nanti masalah peraturan-peraturan yang ada yang ditetapkan oleh Quraisy dan segala macam. Ini masalah nama saja mereka sudah mereka ributkan. Karena memang gak sembarangan. Ibaratnya katanya orang Jawa itu totoan. Orang Arab dulu itu orangnya totoan, tertata rapi semuanya. Kalaupun ada yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka, mereka pun protes, mereka pun unjuk rasa. Tapi tokoh-tokoh mereka pun mendengarkan. Tidak asal main tangkap gitu saja, tidak. Ya, tapi apa? Mendengarkan, didengarkan. Oh, kalau memang sekiranya ini memang perlu untuk dirubah, mereka rubah. Kalaupun ini memang perlu untuk tidak dirubah, ya tidak dirubah. Itu orang-orang dulu seperti itu. Cuma memang dengan keadaan kita seperti ini mungkin beda cara saja. Tapi mudhaharat, namanya unjuk rasa dari dulu, protes itu berbeda pendapat itu juga, pemboikotan itu sudah ada zaman dulu. Ya kan, dari zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya dari dulu sudah ada. Cuma tergantung dari mereka yang menanggapinya bagaimana. Maka Abdul Muthalib dengan simpelnya mengatakan, saya sengaja berikan nama cucu saya ini, anak saya ini, dengan nama Muhammad, memang tidak tertera di silsilah keluarga kita. Ya. Tetapi saya mempunyai misi tertentu. Saya beri nama ini anak Muhammad. Kenapa? Saya beri nama ini nama Muhammad karena saya menginginkan toh suatu saat dia akan dipuji oleh orang sejagat raya, baik di bumi, di angkasa dan di akhirat sana. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Dan nyata betul sebelum adanya apa? Al-Quran, innallaha sebelum adanya firman Allah Ta'ala turun dan lain-lain, mereka sudah diberikan apa? Firasat-firasat dan apa namanya, tentang keajaiban-keajaiban yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kita harus hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yandur binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang muslim, orang mukmin, karena mereka itu melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati seperti itu. Akhirnya mereka pun menerima. Karena yang mengatakan kakeknya Rasulullah SAW dengan misi tertentu, dengan misi yang sangat baik, di dalam diri mereka tidak ada anggapan bahwasanya ini anak menurut mereka mungkin akan memberontak. Padahal ini anak punya keajaiban yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi nabi di akhir zaman. Itu tidak ada dalam pikiran mereka. Abdul Muthalib sudah ada. Cuma Abdul Muthalib mengungkapkannya dengan orang yang bisa diajak bicara dengan akal sehat, akal saja. Makanya kita ini harus pinter-pinter dengan ngomong dengan orang ini ya. Khatibun nas ala qadr uqulihim. Berbicara dan berdiskusilah engkau dengan orang tergantung dengan akalnya mereka atau ilmunya mereka. Makanya orang-orang soleh itu wala waliyullah subhanahu wa ta'ala itu ilmunya mereka gak semua diajarkan kepada anak muridnya. Karena kenapa? Takut anak muridnya itu gak bisa nangkep. Seperti halnya saya contohkan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Ini muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi murid saking ilmunya luar biasa, tinggi keilmuannya, guru, Al-Haddad gurunya, kalau terjadi suatu permasalahan tanya sama anak muridnya. Guru takut be muridnya. Guru tanya sama muridnya. Karena kenapa? Ketinggian ilmunya. Sampai-sampai beliau Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wallahi, beliau bersumpah, wallahi masyil akwan misl Abdurrahman. Ya, saya bersumpah, ya, di dalam dunia ini sezaman saya tidak ada orang sealimnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Kakeknya Rasulullah mengetahui itu semuanya. Cuma mungkin yang diajak bicara nggak nyampe. Cuma di ngomongkan secara alasannya tertentu saja, secara akal yang mereka terima saja, yang bisa diterima oleh akal mereka saja. Saya kasih nama ini supaya dipuji gitu saja. Nggak tahu punya misi terselubung, punya misi yang samawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa menggoncangkan dunia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa menggoncangkan dunia. Kalau dalam akalnya Abu Lahab, Abu Jahal dan segala macam orang-orang Quraisy yang benci, paling gak cuma supaya nama saja, nggak tahu ini orang. Makanya nggak bisa orang itu diajak ngomong ya secara mendalam. Makanya guru itu memberikan seperti ilmu tergantung kapasitas apa? Kapasitas pikiran muridnya. Oh, saya ini kapasitas ilmu. Tak ini wae. Lekon tak kira kalau seandainya ente tak kasih yang banyak, nggak muat ente. Ibarat memorinya nggak kuat. Ya bisa-bisa kalau seandainya HP-nya jadul, ya HP-nya memang nggak muat kapasitas banyak, ya jangan kasih banyak-banyak. Akhirnya apa? Nggak bisa masuk memorinya nanti. Sayyidina Abdul Muthalib seperti itu. Tetapi Abdul Muthalib punya misi. Misinya melalui apa? Mimpi. Misinya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin itu diberikan karena Abdul Muthalib bukan nabi, hanya cuma firasat saja. Hingga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad menjadi manusia yang
paling agung yang bisa menggoncangkan dunia. Sallallahu Nabi Muhammad.